Ketika rumahnya terbakar, perempuan ini langsung berlari ke kamar anaknya yang ketiga. Namun ketika dia melirik ke keranjang bayi, bayinya sudah hilang. Hi guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau ngebahas tentang cerita di mana kalau kamu adalah seorang ibu-ibu, kamu pasti bisa relate banget. Jadi kalau kamu penasaran ceritanya seperti apa, make sure to keep on watching. Di channel ini aku upload video misteri dan juga gossip celebrity. Kalau kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Dan kalau kamu adalah returning subscriber, you know how much I love you and you know how much I appreciate you. Thank you banyak. Anyway, aku bakal langsung mulai aja ya ceritanya. Cerita ini dimulai pada bulan Desember tahun 1997 di Northeast Philadelphia di Amerika, di mana tinggallah seorang ibu-ibu yang bernama Luzaida Cuevas. Dia berusia 31 tahun dan dia adalah ibu dari 3 anak. Dan pas banget ya, anak terakhirnya itu lahir 10 hari yang lalu, dinamakan Delimar Vera. Sayangnya karena Luzaida bukan berasal dari keluarga yang kaya, begitu dia melahirkan, beberapa hari kemudian dia sudah harus mencari pekerjaan lagi. Pagi itu pacarnya, yaitu juga baby daddy-nya yang bernama Pedro Vera, pas banget dia nggak kerja tapi dia pergi visit saudaranya dan anak-anak mereka itu dijaga oleh ibu Luzaida. Di hari itu jam 5 sore Luzaida menyetir sampai ke rumahnya dan baru saja dia hendak parkir di depan rumahnya, dia sudah melihat ada asap yang keluar dari rumahnya dan ibunya dan juga kedua anaknya itu sudah keluar lari dari rumah. Aku ngomong banyak sekali dan I'm so sorry. Anyway, begitu si Luzaida keluar dari mobilnya, dia melihat anaknya si Delimar itu belum digendong oleh ibunya. Sebagai seorang ibu, Luzaida langsung masuk kembali ke dalam rumah yang terbakar. Dia berlari naik ke lantai 2 di mana baby Delimar berada. Namun betapa terkejutnya begitu dia sampai ke kamar Delimar, dia melihat di keranjang bayi itu udah nggak ada babynya gitu loh. Dan dia pun langsung teriak, dia pun langsung mencari-cari di lemari, dia mencari di kamar mandi, ya nggak sih? Dan sampai-sampai pemadam kebakaran itu harus menarik si Luzaida keluar karena dia asik gak mau keluar. Dia asik bilang kalau bayi saya hilang, Delimarnya mana, dia belum keluar, di mana dia. Nah, akhirnya pemadam kebakaran berhasil menarik Luzaida keluar dan dia pun langsung dilarikan ke rumah sakit karena dia memiliki luka bakar di bagian wajahnya. Beberapa hari setelah kejadian, polisi menulis sebuah laporan di mana ini adalah kecelakaan ya, rumahnya terbakar karena ada konslet cok sambung yang mengakibatkan baby Delimar meninggal. Ini cukup janggal ya karena tubuh Delimar tidak pernah ditemukan dan si Luzaida asik berpikir dan juga dia yakin sekali kalau anaknya itu masih hidup dan diculik orang. Setelah polisi mengeluarkan laporan tersebut, polisi pun menutup kasus ini. Namun Luzaida masih nggak give up. Dia masih yakin sekali kalau anaknya itu masih hidup dan setiap kali dia melihat ada bayi ya di mall atau di pasar swalayan, dia bakal ngelihat apakah itu anaknya si Delimar. Pacarnya si Pedro menyuruh si Luzaida untuk move on karena dia yakin sekali pasti si Delimar itu sudah meninggal saat rumah mereka terbakar. Beberapa bulan kemudian Luzaida hamil lagi dan dia melahirkan anak laki-laki. Namun 3 tahun setelah kebakaran akhirnya Pedro dan Luzaida putus. Mungkin juga karena si Pedro itu memiliki views yang berbeda ya. Dia anggap kalau kayak udahlah kamu move on aja gitu loh. Sedangkan Luzaida tuh sebagai insting ibu dia yakin sekali kalau si Delimar itu masih hidup. Tapi karena pacarnya gak support, I think that is why mereka akhirnya memutuskan untuk putus. Meskipun begitu hubungan mereka masih baik ya. Karena 3 tahun setelah mereka putus di bulan Januari tahun 2003, Luzaida diundang ke pesta ulang tahun anak kakaknya si Pedro, di mana di sana juga diundang sepupu Pedro yang bernama Caroline Correa. Dia juga membawa anaknya si Alia Hernandez ke pesta ulang tahun tersebut. Begitu si Luzaida melihat anak Caroline yang bernama Alia itu, dia langsung ngerasa, oh my god, kenapa aku punya feeling kalau dia itu adalah anak aku ya? Kenapa dia tuh mirip sekali dengan anak-anak laki-laki aku gitu loh. Kan dia memiliki 3 orang anak dan wajah si Alia itu mirip banget sama anaknya. Dan juga dia sadar kalau si Alia itu memiliki dimple ya, I don't know what is that, but dimple kayak ini.
yang sama dengan anak laki-lakinya. Dan pas sekali ketika si Luzaida bertanya kepada Caroline, si Alia ini usianya berapa? Si Caroline bilang kalau dia berusia 6 tahun. Nah, mirip sekali usianya dengan usia kalau si Delimar masih hidup. Karena si Luzaida sangat yakin itu adalah anaknya, saking miripnya banget. Akhirnya dia pun menyuruh si Alia untuk datang gitu ya. Hei, kamu sini dong. Terus si Alia bilang, kenapa tante? Si Luzaida bilang kalau ada permen karet di rambut kamu, aku coba ambil ya. Namun yang tidak diketahui oleh Alia, si Luzaida sudah diam-diam mengambil beberapa helai rambut Alia. Dia lalu menaruh rambut itu di dalam tisu dan menyimpannya ke dalam tas. Di hari itu juga, Luzaida langsung melakukan tes DNA untuk mengetahui sebenarnya siapa sih si Alia ini kan. Dan benar saja, tes DNA-nya membuktikan kalau Alia adalah anak kandungnya, si Delimar yang diculik saat rumahnya terbakar 6 tahun yang lalu. Si Luzaida langsung mengambil hasil tes DNA ini dan melaporkan ke polisi, di mana juga dengan cepat polisi langsung menangkap Caroline dan meminta penjelasan gitu loh, kayak kenapa kamu menculik si Delimar. Namun ya si Caroline ini dia sedikit delusional ataupun delulu, di mana dia tetap ngerasa kalau enggak, itu adalah anak kandung aku, itu adalah anak kandung aku. Padahal ketika polisi mengecek laporan kesehatannya, polisi menemukan kalau di tahun 1990, yaitu 7 tahun sebelum Delimar ataupun si Alia lahir, itu tempat anak si Caroline itu sudah diikat. Aku kurang ngerti penjelasannya, tapi yang jelas fallopian tube-nya itu sudah diikat sehingga dia sudah nggak mungkin bisa hamil lagi. Jadi pada saat Caroline si keke bilang kalau si Alia itu adalah anak kandungnya, polisi mengusut sendiri lah ya, kenapa dan kira-kira kapan si Caroline itu menculik si Delimar. Polisi usut-usut dan mereka pun merangkum sebuah teori di mana tampaknya Luzaida juga percaya dengan teori itu. Jadi ceritanya di bulan Desember tahun 1997 pagi hari, memang Caroline ada datang ke rumah Luzaida, di mana setelah Luzaida pergi ya di sore hari sekitar jam 4:30 gitu, si Caroline datang lagi ke rumah Luzaida, di mana dia bilang kepada ibu Luzaida kalau dia ketinggalan tasnya. Nah, ibu Luzaida yang nggak curiga pun memberi si Caroline masuk, di mana si Caroline langsung naik ke lantai 2. Dia lalu melihat baby Delimar dan tampaknya dia pingin banget punya baby ya, I guess. Dia pun langsung mengambil bayi tersebut dan dia membakar rumah Luzaida. So can you imagine, like, maksudnya dia itu adalah tipe cewek yang very kayak unstable banget ya. Masa dia udah gak cukup dengan menculik bayi orang lain, dia malah membakar rumah saudaranya sendiri ya, kayak saudara jauhnya sendiri, karena kan Pedro adalah sepupunya, untuk menutupi tindakan kriminalnya. Dan satu hal yang Luzaida ingat pada saat polisi mengusut tentang ini, Luzaida bilang kalau iya, memang pada saat si Caroline itu datang ke rumah aku, memang dia masih dalam keadaan hamil. Dan ketika polisi usut-usut dan Luzaida juga sadar ternyata Caroline itu pura-pura hamil untuk supaya pacarnya tetap stay sama dia, karena si Caroline ini punya pacar kan, namanya adalah Andre. Dan sebenarnya Andre itu udah mau mutusin si Caroline, namun karena Caroline bilang kalau dia hamil anak dia, akhirnya Andre pun stay. Nah, di hari setelah Caroline menculik baby Delimar, dia langsung pulang ke rumah dan dia menelepon Andre. Dia bilang kalau sayang, aku sudah melahirkan anak kita gitu kan ya. Nah, si Andre pun langsung ke rumah Caroline dan pastinya sebagai ayah dia happy banget dong. Namun seiringnya waktu, Andre sadar kalau kenapa ya wajah Alia dan juga gerak-geriknya, kebiasaannya, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka itu sama sekali nggak mirip dengan aku. Akhirnya ketika si Alia berusia 3 tahun, Andre melakukan tes DNA dan benar saja dia mendapatkan informasi kalau Alia itu bukanlah anak kandungnya. Akhirnya Andre pun putus dari Caroline dan Caroline menjadi seorang single mom yang happy. Dia happy sekali dia memiliki Alia. Dia membesarkan Alia sendiri di sebuah rumah yang jaraknya hanya 6 km dari rumah Luzaida. So you can imagine ya, si Luzaida cari anaknya selama bertahun-tahun, dia sendiri percaya kalau anaknya masih hidup, padahal anaknya tuh memang benar masih hidup dan gak jauh dari rumahnya. Akhirnya setelah polisi berhasil mengumpulkan semua bukti yang cukup, Caroline ditahan dan dipenjara selama 10 tahun. Dan this is
a really sweet ending ya, dimana pada saat si Alia ataupun Delimar ya, they're the same person, dipertemukan lagi dengan Lozaida. Lozaida cuma nanya, apakah kamu tahu siapa saya? Dan si Delimar dia langsung menjawab, iya saya tahu, kamu adalah ibu saya. So sweet banget ya, maksudnya kayak ini adalah happy ending banget. Memang insting ibu itu nggak pernah salah, and I'm so happy cerita hari ini memiliki happy ending. Yeah guys, that is the end of the story. I wanna know what you guys think. Menurut kamu apakah insting ibu itu pernah salah atau enggak? Apakah kamu sebagai ibu atau kamu punya ibu dan insting ibu kamu itu tepat gitu loh? Make sure to comment down below. Aku pingin baca cerita personal kamu. And yeah guys, thank you so much for watching. I wanna know though, honest opinion, apakah kamu suka dengan haircut baru aku, poni seperti ini? What do you guys think? Anyway, hari ini aku pakai lipstick dari Huda Beauty dan ini adalah Wedding Day Matte Lipstick. To be honest guys, aku udah lama banget nggak beli produk lipstick baru. Menurut aku produk lipstick yang paling aku suka, yang beneran aku koleksi itu terakhir adalah Maybelline Vinyl Ink. Aku suka banget sama konsistensinya. Even aku punya di sini, like look, like I love all of them. Dan kalau misalnya kamu punya produk lipstick ataupun produk makeup apapun ya yang kamu obses banget, make sure to comment di bawah karena aku pengen banget coba produk yang wow gitu loh, yang WOW gitu loh. Anyway, yeah guys, I love you all so much and thank you for watching. I will see you in my next one. Bye!